Ya, kita ulangi lagi. Oke. Nah, jadi cara menghitung bilox itu disertakan juga jumlahnya. Nah, misalkan di sini atom S kan 1, berarti di sini 1 dikali bilox S. Atom O-nya ada 4, berarti 4 dikali bilox O. Paham? Paham. Oke. Nah, sekarang bilox unsur-unsur golongan 7A. Nah, jadi kalau dia golongan 7A, siapa 7A? F, Cl, Br. LBR, AD. Nah, dalam senyawa itu biloxnya adalah -1. Contohnya, apalah senyawa yang ada F-nya? Misalkan HCl. Nah, di sini biloxi Cl itu sama dengan -1. Paham? Paham, Bu. Oke, nah kemudian yang berikutnya, jika hidrogen berikatan dengan non-logam, itu biloxnya +1. Jadi hidrogen, ya, hidrogen itu biloxnya itu adalah ketentuannya +1, mau dimanapun, ya. Mau dia di dalam HF, HCl, H2O, ini biloxnya selalu +1. Oke, tetapi kalau bilox hidrogen di dalam, nah hidrogen, apabila hidrogen berikatan dengan suatu logam, biloxnya sama dengan -1. Ini. Oke, kemudian nak bilox atom O itu sama dengan -2 ya, -2. Nah, kecuali asetun dalam senyawa, nah ini perhatikan bilox atom O dalam senyawa H2O itu -2. Artinya ada ketentuan nak ya. Jadi yang perlu kalian ingat itu adalah bilox atom H itu +1, O -2. Nah, dari yang udah ada pasti ya. Kemudian kalau dia golongan 1A itu biloxnya +1. Kemudian kalau golongan 2A itu +2, ini dia. Kemudian kalau dia golongan 3A itu hanya si aluminium aja yang dia +3. Nah, kira-kira ini bisa nggak kalian ingat? Nah, bisa. Biar Ibu lanjut. Nih, contoh ya. Contohnya, tentukan, Ibu kasih contoh soal ya, tentukan bilangan bilox atom, tentukan bilox atom dari berikut. Yang pertama adalah N dalam senyawa NH4 positif. Nah, perhatikan nak. Ini kita udah membahas ke contoh ya, berarti udah hal yang penting ini. Kita mau tahu bilox N dalam NH4. Nah, kalian harus tentukan dulu apakah ini senyawa atau ion. Gimana nak? Ini senyawa apa ion? Aduh, jaringannya ampun. Oke nak, masih kedengaran suara Ibu? Masih, Bu. Oke ya, sorry ya, tadi lagi-lagi internetnya ini down. Oke, kita lanjut. Nah, ini Ibu rasa 2 atau 3 contoh udah bisa lah ya. Takut internetnya down lagi. Perhatikan, nah kita mau menentukan bilox N dalam NH4+. Maka artinya apa ini, nak? Nah? Tadi screen-nya belum nampak, masih bawah deh. Tadi. Udah kelihatan? Sekarang udah kelihatan, Bu. Oke, jadi cara mencari bilox N adalah jumlahkan bilox N ditambah 4 dikali bilox H sama dengan, nah tadi kalau misalkan dia ion dijumlahkan harus sama dengan muatannya kan, berarti positif 1. Berarti bilox N ya ditambah, nah tadi Ibu katakan bilox H itu berapa nilainya nak? Positif 1.
Nah, ya yang perlu diingat itu adalah HO. Oke. Maka kalau gitu bilox N sama dengan positif 1 dikurang 4 kan? Berarti positif 3. Bisa? Bisa, Bu. Oke, nah sekarang tentukan bilox O3. Bilox O dalam O3. Nah, langsung aja berarti jawabannya berapa? 3 kali minus 2, Bu. Ini adalah Unsur. unsur bebas kan? Kalau unsur bebas berarti Unsur. jawabannya berapa, Nak? Oh. 0. Oh, itu keterangan unsur bebas. Oke. Sekarang tentukan bilox S dalam H2SO4. Nah, nih gimana nih? H2SO4 itu merupakan senyawa. Berarti kalau gitu ditotalkan bilox H ditambah S dan O itu harus sama dengan berapa? 0. Oh iya, oke. Berarti bilox 2 ya, jangan lupa ininya, 2 dikali bilox H ditambah 1 dikali bilox S ditambah 4 dikali bilox O sama dengan 0. Oke, berarti H berapa nilainya, Nak? 2 dikali? 2 dikali plus 1, positif 1. Positif 1 ditambah bilox S yang ditanya, ya, ditambah 4 dikali O berapa? Negatif 2. Negatif 2 sama dengan 0. Berarti positif 2 ditambah bilox S dikurang 8 ya, sama dengan 0. Maka kalau gitu bilox S sama dengan dipindahkan berarti jadi min 2 ditambah 8. Maka sama dengan Min 6. 6. Nah, itu caranya. Paham? Negatif 6. Paham ya? Oke, sekali lagi. Hitunglah bilox Cl dalam NaClO4. Nah, nah ini gimana nih, Nak? Berarti kita mau ngitung bilox Cl ya. Berarti bilox Na ditambah bilox, tingkat aja ya, Cl ditambah 4 dikali bilox O. Sama dengan berapa? Sama dengan 0. Iya, oke. Nah, kita kan mau cari Cl nih, berarti kita harus tahu nilai Na. Berapa bilox Na? Na positif 1. Iya, kenapa positif 1? Karena dia golongan 1. Iya, golongan 1. Positif 1. Oke. Di sini langsung aja ya Cl ya, biar cepat. Ditambah 4 dikali O negatif 8. 2. Oke, 0. Berarti langsung aja Cl-nya berapa, Nak? Pindahkan min 1 ditambah 8. Berarti positif min 7. Positif 7. Bisa ya, itulah cara mencari bilox. Nah, oke. Selanjutnya, yang mau kita bahas adalah bilox maksimum dan bilox minimum. Nah, apa itu yang dimaksud bilox maksimum? Bilox maksimum itu adalah bilox yang tidak bisa naik lagi. Nah, jadi contoh ya, kalau misalkan dia logam, untuk menghitung bilox maksimumnya adalah positif dari nomor golongannya. Oke, tapi kalau dia non logam, untuk menghitung bilox maksimumnya adalah, dulu. Kalau dia logam, unsur logam non logam. Oke, pas ya, ini juga positif nomor golongannya. Nah, tapi kalau dia bilox minimum itu adalah bilox yang tidak bisa turun lagi. Nah, jadi kalau dia logam itu adalah negatif nomor golongan. Nomor golongan nih, kalau dia non logam itu adalah nomor golongan dikurang dengan 8. Kalau dia minimum untuk logam itu adalah 0. Nah, maka langsung aja contoh nih. Contoh ya. Tentukan
bilox terendah dari nitrogen. Oke, nitrogen. Nah, maka kalian harus tahu dulu nitrogen itu termasuk logam atau non logam, nak? Non logam, Bu. Non logam ya, non logam. Berarti kalau gitu, kalau dikatakan bilox terendah berarti itu bilox minimum kan? Maka itu nomor golongannya. Nah, nitrogen itu golongan berapa? Golongan 5, Bu. Golongan 5, maka 5 dikurangkan 8, maka sama dengan negatif 3. Oke ya. Nah, kemudian satu lagi. Apa ya? Ada soal. Di antara, ini kebetulan soalnya nggak Ibu catat, nggak Ibu ini ya. Pindahin jadi nyatat dulu. Di antara senyawa berikut yang tidak dapat mengalami oksidasi adalah, memang hari ini kan kita masih belajar mengenai bilox, tapi kalian harus paham ya. Jadi bilox itu sendiri adalah materi dari reaksi redoks. Redoks itu adalah kepanjangan dari reduksi dan oksidasi. Nah, jadi kalau reduksi itu biloxnya menurun kalau dia dihubungkan dengan bilox, tapi kalau oksidasi itu biloxnya naik. Nah, jadi kalau misalkan dikatakan senyawa yang tidak dapat mengalami oksidasi, berarti dalam senyawa tersebut biloxnya tidak bisa turun atau tidak bisa naik? Yang mana, Bu? Ulangin ya. Kalau dia reduksi, ayamnya Ariel ini. Oke, bulangin. Kalau dia reduksi, itu bilox ditandai biloxnya turun. Kalau oksidasi, biloxnya naik. Maka kalau dia dikatakan senyawa yang tidak dapat mengalami oksidasi, berarti biloxnya tidak bisa naik apa tidak bisa turun? Tidak bisa naik. Nah, coba ini Ibu kasih optionnya. Yang pertama adalah NO, A untuk NO, kemudian B untuk NO2, kemudian C adalah NO2-, kemudian D adalah N2O5, dan E adalah NH4Cl. Nah, perhatikan, nak. Jadi kalian harus menghitung bilox masing-masing di sini. Ya. Oke, langsung aja nih. Bilox N dalam NO berapa, nak? Langsung aja. Oh, berapa biloxnya? Negatif 2. Min 2. Supaya dijumlahkan 0, maka N harus positif 2. Positif 2. Positif 2. Oke. Sekarang NO2. Nah, ini untuk A ya. NO2. Oke. O minus 2. Kalikan 2. Berapa, nak? Minus 4. Minus 4. Dijumlahkan harus 0. Maka N berapa? 4, positif 4. Positif 4. Positif. Nah, oke, sekarang yang C. NO2 negatif. Langsung aja. O kan negatif 2. Kali 2 negatif 4. Dijumlahkan harus berapa ini, mereka? Positif. Ini kan ion, berarti dia harus dijumlahkan berapa, nak? Sama dengan muatannya, yaitu berapa? Muatannya berapa ini? Negatif 1. Min 1. Oke. Oke, maka berapa dikurang 4 yang sama dengan min 1? Kurang 4, Bu. 3. Positif 3 kurang 4. 3. Berarti bilox N-nya positif 3. Nah, sekarang di sini. N2O5. Oke, langsung aja nih. O, min 2 kali 5 berarti min 10.
10. 10 dijumlahkan sama dengan 0. Berarti kalau gitu N-nya berapa, Nak? Positif Positif 10. 10. Karena dia ada 2, maka untuk 1 N berarti dibagi 2. Berarti 10 dibagi 2, maka positif 5. 5. Nah, positif 5. Nah, sekarang, oke, satu lagi ya, NH4Cl. Oke, namun perhatikan di sini. Katanya yang nggak bisa naik lagi biloxnya. Berarti kita harus tahu bilox maksimum, kan, Nak? Ya, Bu. Bilox maksimum dari si N. Tadi berapa nilainya maksimumnya? 5. Kalau dia non logam 0. positif 5. Positif 5. Nah, berarti yang dia sampai di positif 5 kan ini jawabannya kan? Berarti kan dia nggak Oh, bisa iya. naik lagi biloxnya. Maka jawabannya Iya, Bu. adalah yang B. Paham, Nak? Paham. Paham nggak? Intinya dia nyari ya bilox yang tidak bisa naik. Kalau dia bilox yang nggak bisa naik lagi, berarti kan itu bilox maksimum artinya kan. Maksimum itu artinya apa? Dia nggak bisa naik lagi nilainya. Maka, nah kalian ikuti ini, coba ini. Dia kan merupakan non logam. Ya udah positif nomor golongan, berarti yang bilox N-nya nanti harus positif 5. Ini udah bilox maksimum dari N. Berarti kalian harus hitung N dari masing-masing ini. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, nah ini pertanyaan sekali lagi, Nak ya. Kenapa ini nilainya 5? Karena jumlah N-nya di sini kan 2. Jadi dia harus dibagi 2 lagi. Bisa ya, Nak ya? Oke, satu contoh lagi lah misalkan. Misalkan ini. Karena waktu udah habis. Oke, misalkan apa ya? Oke, karena waktunya udah habis, nah silakan anak kalian pelajari yang dari slide ini aja lah ya. Ibu kira contohnya juga udah banyak, ini kita Ibu kasih. Oke ya. Baik. Ariel Rivaldi, kalian paham kan nak yang Ibu jelasin kan? Paham. Paham ya. Jadi nanti besok mungkin lanjut ke redox ya, lanjut ke redox ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.